Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenankanlah saya pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah paparan untuk melaksanakan tugas membuat sebuah video rangkuman tentang materi akuntansi. Nama tukiran NIM 18301, Prodi S1 Manajemen semester 7. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang 3 hal. Pertama, aktiva tetap. Yang kedua, pengendalian internal dan kas. Yang ketiga, akuntansi untuk piutang. Baiklah, mari kita mulai pembahasan satu persatu tentang 3 hal tersebut. Baiklah, mari kita mulai bersama-sama membahas tentang hal yang pertama, yaitu tentang aktiva tetap. Fiktif aktif atau aset tetap atau aktiva tetap memiliki karakteristik merupakan aktiva jangka panjang atau relatif permanen. Yang kedua, merupakan aktiva berwujud karena terlihat secara fisik. Yang ketiga, memiliki karakteristik dimiliki dan digunakan perusahaan, tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional perusahaan. Secara umum, aktiva tetap ini bisa berupa tanah, bangunan, misalnya bangunan perkantoran, pergudangan, atau juga mesin kantor, mesin pabrik, dan peralatan lainnya yang berupa aktiva tetap atau barang yang tetap. 3 macam aktiva tersebut seperti yang tersebut di atas memiliki karakteristik diferensiasi. Semuanya berupa aktiva tetap kecuali land atau tanah. Kapasitasnya akan berkurang dalam memberikan manfaat. Berkurangnya manfaat atau kapasitas produksi diakui sebagai depreciation expense. Yang kedua, memiliki karakteristik penyusutan fisik. Terjadi karena kerusakan, keausan akibat penggunaan dan pengaruh cuaca. Yang ketiga, memiliki karakteristik penyusutan fungsional. Terjadi jika aktiva tetap tidak mampu lagi menyediakan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Pemirsa semua, demikian pembahasan kita tentang hal yang pertama, yaitu aktiva tetap. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang pengendalian internal dan kas. Pengendalian internal atau internal control adalah rencana organisasional dan semua tindakan terkait yang dirancang untuk pertama, mengamankan aktiva. Yang kedua, untuk mendorong karyawan mengikuti kebijakan perusahaan. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi operasi. Yang keempat, memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Kemudian, komponen pengendalian internal ini terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah monitoring. Prinsip-prinsip aktivitas pengendalian meliputi penetapan tanggung jawab, pemisahan tugas, prosedur dokumentasi, pengawasan fisik, verifikasi, dan internal secara independen. Pengendalian sumber daya manusia adalah prinsip yang terakhir. Manfaat dari pengendalian internal adalah pertama, menjamin bahwa semua transaksi dicatat secara lengkap dan akurat. Yang kedua, memastikan bahwa hanya transaksi yang telah diotorisasi yang dapat dilaksanakan.
Yang ketiga, menjamin bahwa semua transaksi didukung dengan dokumen yang memadai. Kelemahan pada pengendalian internal ini yaitu rentan terhadap kelemahan-kelemahan manusia. Kolusi atau kerjasama antar pegawai yang tidak jujur, faktor biaya, dan hanya diterapkan pada transaksi rutin saja. Mengingat kelemahan pengendalian internal ini yaitu berupa rentan terhadap kelemahan-kelemahan manusia, maka untuk mengatasi hal ini peran bank sangat dibutuhkan. Pada pencatatan yang dilakukan oleh bendahara perusahaan, harus ada penyeimbang atau alat yang dimanfaatkan untuk mengetahui kebenaran catatannya. Maka dalam hal ini rekonsiliasi bank adalah berfungsi untuk mengetahui penyebab perbedaan antara saldo giro yang tercantum dalam laporan bank dengan saldo giro yang tercantum dalam pembukuan perusahaan. Dengan rekonsiliasi bank ini, maka akan bisa diketahui dari mana terjadi kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara pembukuan perusahaan. Salah satu syarat rekonsiliasi bank adalah rekonsiliasi bank ini harus juga dilakukan oleh orang yang tidak terlibat di dalam transaksi. Pemirsa, demikianlah pemaparan tentang pengendalian internal dan kas. Selanjutnya kita bersama-sama akan mengikuti pemaparan yaitu tentang akuntansi untuk piutang. Akuntansi untuk piutang adalah penjualan barang atau jasa yang mempunyai tenggang waktu pembayaran beberapa waktu kemudian. Tagihan perusahaan kepada konsumen yang melakukan transaksi secara kredit. Pengertian selanjutnya adalah hak untuk menerima sejumlah uang di waktu yang akan datang yang timbul dari transaksi pada saat. Pemirsa, demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.